Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lover, selamat datang kembali ya di Rio Sport Channel. Mau nonton ke stadion? Nonton Liga 1? Cek dulu ya syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas di channel ini apa sih syarat-syaratnya untuk nonton ke stadion. Juga kita akan sajikan berita bursa transfer terbaru yang rencananya akan segera dibuka. Nah, untuk lebih lengkap lagi, simak sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semuanya, saya mohon banget dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja tentunya bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Langsung aja yuk kita mulai beritanya. Inilah di Rio Sport edisi kali ini. Komite Disiplin PSSI akhirnya menyidangkan 18 kasus yang terjadi di Liga 1 dan Liga 2. Dari 18 kasus tersebut diantaranya ada kasus insiden CEO Bayangkara FC dengan pelatih Persib Robert Rene Albert. Ketua Komisi Disiplin PSSI membeberkan jika insiden antara CEO Bayangkara FC dengan pelatih Persib Robert Rene Albert telah terselesaikan dengan damai. Namun untuk sanksi hanya teguran provokatif saja. Namun pihak Bayangkara FC justru didenda karena melakukan hal lain, yakni melempar bungkus makanan ke dalam lapangan. Tindakan ini jelas melanggar dan tim Bayangkara FC didenda 20 juta. Jadi intinya Sumarji lolos dari hukuman. Lucu kan? Sampai saat ini belum ada keputusan soal kasus-kasus yang tengah disidangkan. Namun satu hal yang menarik, tak ada satupun kasus kecurangan wasit yang disidangkan. Loh, kok bisa sih? Erwin Tobing selaku Ketua Komisi Disiplin PSSI mengaku untuk wasit sendiri akan diputuskan oleh Komisi Disiplin Wasit sendiri dan akan diteliti lebih dulu hal-hal yang akan disidangkan. PT LIB melalui direkturnya Ahmad Hadian Lukita mengatakan jika para klub harus bersabar dalam urusan belanja pemain. Pasalnya bursa transfer kedua baru akan dibuka usai pekan ke-17, tepatnya pada 15 Desember 2021. Setelah seri kedua selesai, tim-tim akan diliburkan selama 2 pekan. PT LIB pun tengah mempersiapkan venue untuk seri ketiga. Pasalnya seri ketiga ini kemungkinan sudah bisa dihadiri penonton. Yang menjadi perhatian adalah stadion untuk di seri ketiga yang rencananya akan digelar di Jawa Timur dan Bali. Hanya Stadion Iwayan Dipta yang dinilai memenuhi syarat FIFA, yakni single seat dengan nomor tempat duduk. Adapun stadion lain yang memiliki tempat duduk single seat adalah Stadion Manahan Solo. Namun tempat duduknya belum ada nomornya. Nah, jika kalian ingin menonton pertandingan BRI Liga 1 langsung ke stadion, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dan berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penonton agar bisa menonton ke stadion. Yang pertama, surat bukti 2 kali vaksin atau kartu vaksin kedua. Kedua, melewati beberapa tahap protokol kesehatan termasuk tes antigen dan PCR. Yang ketiga, satu orang penonton mendapatkan 1 kursi tempat duduk dan terpisah dari penonton lain. Yang keempat, dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Yang kelima, berusia 18 tahun ke atas maksimal 45 tahun. Dan yang terakhir, dilarang menimbulkan keributan dan kerusuhan. Jika melakukan itu, maka tim yang didukung akan di walkout atau di DO. Meskipun bursa transfer kedua baru akan dibuka pada Desember nanti, namun sejumlah klub telah bergerak cepat mencari para amunisi incarannya. Dan berikut beberapa pergerakan klub dalam memburu incarannya. Persipura akhirnya resmi mendatangkan Hedipo Gustavo. Hedipo pun dikabarkan sudah bisa diturunkan saat kontrak Persib Bandung. Pasalnya Hedipo memang telah terdaftar sebagai pemain Persipura sebelum awal kompetisi lalu. Namun karena permasalahan izin terbang dari Brazil ke Indonesia, Hedipo pun baru bisa bergabung dengan Persipura. Tentu ini sinyal bahaya bagi Persib saat akan bertemu Persipura nanti. Demi mempertajam lini serang, tim Madura United dikabarkan tengah mendekati striker naturalisasi Indonesia. Namun belum diketahui siapa sosok tersebut.
Namun dua nama pun mencuat, yakni Guy Junior dari Borneo FC dan Osa Saha dari AH Pati PS. Persija Jakarta pun terus bergerak setelah dirumorkan akan mendatangkan Deddy Kusnandar. Kini Persija dikabarkan telah resmi mengajukan tawaran ke Madura United soal Zulfiandi. Jika tak bisa dibeli, maka Persija akan meminjam Zulfiandi ke Madura. Menjadi juru kunci Liga 1 2021 membuat manajemen Persiraja Banda Aceh memecat pelatih Henry Susilo. Untuk sementara, Persiraja akan dilatih oleh caretaker Akhyar Ilyas. Berbeda cerita dengan yang dialami oleh pelatih Bayangkara FC, Paul Munster. Sukses membawa Bayangkara FC, Paul Munster dikabarkan dilirik klub Liga Inggris Cardiff City. Cardiff City adalah pernah dilatih oleh Paul Munster. Bahkan Cardiff City telah terang-terangan mengajukan klausul pada Bayangkara FC, namun belum ditanggapi oleh pihak Bayangkara FC. Begitu pula dengan tim Persebaya, bukan cuma rumor untuk memulangkan David Da Silva yang berhembus kencang, namun kabarnya Persebaya pun mencari pemain bertahan baru untuk menggantikan Ali Sesa yang dianggap kurang memuaskan. Sejumlah nama pun mencuat, mulai dari Stephen Paule hingga Boyan Malesik muncul dalam incaran Persebaya. Dan tentu saja yang paling ditunggu adalah transfer Persib Bandung. Pasalnya sudah sangat ramai diperbincangkan jika Persib akan memulangkan dua mantan pemainnya, yakni Ezekiel Duasel dari Bayangkara FC dan Makan Konate dari Terengganu FC. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Persib, namun tanda-tanda itu sudah mulai terlihat jelas. Sayangnya, dua pemain ini adalah pemain asing. Ini artinya harus ada dua pemain asing juga yang tersingkir. Lalu, siapa yang kira-kira akan tersingkir dari Persib? Cerita berbeda dialami oleh tim PSS Sleman. Bukan pelatih atau pemain yang dipecat, tapi justru direktur utama PSS yang dipecat oleh Dewan Direksi. Ya, Marco Garcia Paulo resmi dipecat sebagai direktur utama PT PSS. Bukan hanya Marco, namun seluruh jajaran direksi pun dirombak. Untuk sementara direktur PSS dipegang oleh Andri Wardana Putra. PT LIB merilis starting 11 terbaik pekan ke-9. Dari 11 nama yang terpilih, ada 4 tim yang mengirimkan 2 pemain, yakni Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Bayangkara FC, dan Bali United. Dan berikut starting 11 terbaik pekan ke-9. Penjaga gawang Andika Ramadhani dari Persebaya terpilih sebagai kiper terbaik pekan ke-9 dengan 10 save-nya. Duet center back diisi oleh Azamat Baimatop dari Barito Putra dengan 1 golnya, didampingi oleh Victor Iqbonepo dari Persib Bandung dengan 5 tackle-nya. Back kiri tentu saja diisi oleh Edo Febriansa dengan gol fenomenalnya. Sementara back kanan diisi oleh Hasim Kipu dari PSM Makassar. 3 gelandang tengah diisi oleh Hargianto dari Bayangkara FC, Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya yang juga terpilih sebagai pemain terbaik pekan ke-9, lalu Eber Besa dari Bali United. Sementara 3 pemain depan diisi oleh Febri Haryadi, Melvin Place dari Bali United, dan Ezekiel Duasel dari Bayangkara FC. Dan berikut formasinya. Oke, mungkin itu saja video Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya tetap kita nantikan di kolom komentar. Kita baca satu demi satu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.